warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mohon maaf ada suara sebentar. Karena lokasi saya juga ada di pesantren gitu. Oh iya, iya. Yang pertama, tentunya kita bersyukur atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini dipertemukan sebagai bagian dari bagaimana kita untuk terus menjalankan dari kewajiban selaku hamba, yaitu untuk menjalankan banyaknya aktivitas ibadah, kemudian menuntut ilmu karena itu juga sebuah kewajiban. Kemudian tak lupa sholawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau, sesosok manusia yang harus kita jadikan tauladan, contoh dalam menjalani kehidupan, baik dari awal kita membuka mata ketika bangun tidur sampai tutup kembali ketika malam sebelum tidur. Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febrian Dimas Firmansyah. Eh, saya diminta untuk menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini sampai nanti selesai acara, yaitu untuk menjadi MC dalam acara Jadi Guru yang nggak kalah sama teknologi. Baik, yang pertama tentunya mari kita buka sama-sama acara ini agar senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya izin pantun dulu, nanti Bogo untuk semuanya bisa di open mic biar bisa menjawab dari pantun saya. Cakep gitu misal. Saya minta tolong semuanya untuk bisa open mic-nya. Pergi ke Mekah, minum air ruqyah. Cakep. Cakep. Agar acara kita berkah, mari kita buka semua dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. taib. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara ini dengan tema judul acaranya yaitu cara jadi guru yang nggak kalah sama teknologi. Baik, selaku moderator, saya akan menyampaikan beberapa hal, tentunya dari rundown acara yang sudah memang tertulis dan terstruktur yang ada di sini. Yang pertama pembukaan sudah kita buka, kemudian yang kedua yaitu yang kami hormati Bapak Ustadz Fakhrul Raji, pimpinan dari Ma'had Darul Husna, yang semoga pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran, baik semua hal, urusan maupun rezekinya. Amin ya robbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan dan pesan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Fahrul Raji. Baik kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah, Mohon maaf Bapak suaranya sedikit kurang jelas. wala haula wala quwata illa billah. Hadratul kiram, para asatidz ustaz, kepada bil khusus kepada Febrian Logi, kita bisa berkumpul workshop supaya agar para guru, para ustadz, khususnya di Darul Husna, bisa lebih baik lagi menjadi figur-figur guru ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa para guru itu merupakan social agent of change, ya. Jadi dan karenanya kita paham dalam pameo bahasa Arab ada ungkapan eh,
apa orang yang tidak mempunyai layuti, nah, maka dia tidak akan bisa memberikan. Nah, oleh karena itu harapannya tentu para ustadz saja semuanya bisa dengan sungguh serius mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan nanti membawa khusus kepada tim dari Makasih atas kegiatan kita bisa lebih erat lagi dalam menjalin sinergi dan kerja sama. Saya kira demikian, Mas Febrian. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Farul Roji yang telah menyampaikan sambutan dan pesannya. Tadi disampaikan bahwasannya benar sekali, guru merupakan agen perubahan, maka kita harus ikut dari banyaknya zaman dan perubahan mengenai teknologi yang lumayan berkembang pesat, maka selaku guru juga kita harus lebih berkembang dan lebih bisa mengikuti dari standar teknologi yang sudah sampai di titik ini. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama sebelum kita mulai acara. Mohon sekali untuk bisa open cam teman-teman, ya, open cam semuanya. Baik, izin untuk bisa di open cam semua. Jadi, Mas Habib, Kak Nur Sekarang Hasanah, Kak Siti Saudah, dan Kak Nur Hasanah ada. Minta tolong untuk bisa open cam, tanda. nanti akan kita foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi. Oke, boleh Mas langsung foto. Oke, Oh, senyum semua. Satu, dua, tiga. Saya izin foto juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Di acara selanjutnya, meningkat ke acara selanjutnya yaitu eh, isi dari training ataupun dari workshop yang memang teman-teman semua sudah tersampaikan eh, pemberitahuan untuk ada acara ini, yaitu cara jadi guru yang nggak kalah sama teknologi untuk mengerti bagaimana guru untuk bisa kerja bukan hanya keras tapi kerja cerdas, mengajar dengan berkelas dan tingkatkan produktivitas. Kepada beliau, Kak Muhammad Farhan, kepadanya kami persilakan. ya, terima kasih rekan saya Febrian Dimas. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuriddin. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali rasa syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kehariban Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat Ustadz Fahru Rozi selaku pimpinan Mahat Darul Husna, lalu kemudian juga ada Ustazah Umi Elmi Helmiyah ya, lalu juga para asatis maupun asatidah yang bergabung sore hari ini di pertemuan dan di diskusi sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa tersambung, bisa saling bertatap muka, saling membagikan informasi satu sama lain dalam forum ini dan terima kasih juga untuk Mahat Darul Husna juga secara khusus karena dari kegiatan ini juga terjalin kolaborasi dan harapan nanti kita juga ada sinergi ke depannya. Nah, mengawali mungkin sebelumnya salam kenal Ustadz Ustazah ya. Saya Farhan dari dan dari Nikita Teknologi. Nanti sebenarnya forum atau sesi sore hari ini tidak formal-formal banget ya, tidak seserius-serius banget sebenarnya. Eh, Sebelumnya memang
kurang lebih dalam beberapa waktu yang lalu sempat intens berkomunikasi dengan Ustadz Farul Rozi, kemudian juga sempat juga berkomunikasi dengan Ustazah Ilmi. Itu memang ada kebutuhan atau ada kolaborasi nih untuk kita ngadain training. Nah, kesempatan kali ini kita coba akan sama-sama mendalami dan menggali soal teknologi ya, terkhusus para di sini asatis dan asatizah ya, yang memang dalam tanda kutip eh, sangat intens untuk mengajar, kemudian membagikan ilmu khususnya ke santri-santri. Nah, izin mungkin di sini saya akan membuat format forumnya ini interaktif ya. Jadi nanti boleh tolong diramaikan nanti ya. Entah itu kolom chat ataupun langsung aja speakernya. Jadi sangat sangat diperkenankan, jangan sangat diperbolehkan gitu. Dan kalau memang memungkinkan, kalau mau on cam pun juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya silahkan aja gitu ya. Itu mungkin untuk di awal ini saya izin mungkin share screen ya. Oke. Ini sudah kelihatan ya sebelumnya dan suaranya kedengar jelas ya Ustadz Ustazah semua. Oke, sudah ya. Boleh mungkin kasih reaction jempol-jempol ataupun di kolom chat ataupun langsung on mic kalau memang nanti di pertengahan suaranya kurang jelas atau terkendala nanti putus-putus. Oke. Oke, kalau aman, nah ini kita lanjut aja. Sebentar. Oke. Ya, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan ya sedikit, saya Farhan, kurang lebih saya saat ini kontribusinya itu sebagai founder ya di Nikita Teknologi. Untuk eh, untuk informasi saja, Ustadz Ustazah, Nikita Teknologi ini tidak ada hubungannya dengan Nikita Mirzani, apalagi Nikita Willy ya. Jadi kita nggak ada hubungan sama sekali. Jadi Nikita Teknologi ini intinya ialah kita ini adalah layanan yang membantu, entah itu pesantren salah satunya untuk punya sistem atau ekosistem digital ya seperti website, aplikasi dan lain-lain. Lalu kemudian tadi Nikita Komputer itu adalah sebenarnya ini intinya adalah toko komputer ya atau layanan service dan aktivitas dari kedua Nikita ini memang kebanyakan di Jakarta. Nah, program yang sekarang atau latihan yang sekarang kita sedang lalui bersama ini adalah program inisiatif dari Nikita Teknologi dan Nikita Komputer ya. Jadi eh, program atau inisiatif ini dinamai Nikita Digital Academy atau NDA gitu ya. Nanti mangga kalau mau dilihat-lihat Instagramnya antara kedua ini bisa dicek ya, bisa terhubung juga gitu. Jadi program ini adalah program inisiatif ya dari Nikita Teknologi dan Nikita Komputer NDA ini itu. Jadi nanti ke depan bakal banyak juga training-training yang sifatnya harapannya bisa berkontribusi untuk mengedukasi seputar teknologi. Itu ya. Nah, sedikit bercerita juga mengawali juga sebenarnya untuk mengawali juga kalau secara cerita ya, secara masa lalu sebenarnya saya juga dalam tanda kutip alumni pesantren ya. Saya juga alumni pesantren, pernah juga berkesempatan mengajar juga di salah satu instansi pesantren. Ini yang di warna merah nih, saya tuh ya kebetulan beberapa waktu tahun yang silam ya sempat. Terus kemudian saya juga merasakan lah bagaimana susahnya atau challenge-nya atau tantangannya tidak hanya sekedar mengajar, mungkin ustadz dan ustazah juga mengemban peran ganda ya di pesantren. Entah itu wali kelas, entah itu bagian yang lainnya yang dalam tanda kutip juga punya kontribusi besar. Jadi saya yakin ustadz dan ustazah di sini juga banyak juga mengemban peran dan tanggung jawab tambahan selain mengajar di kelas gitu ya. Nah, sambil itu juga nanti boleh dong Ustadz Ustazah juga boleh tolong komen juga di chat atau eh, cerita juga apa aja sih rata-rata atau apa aja tanggung jawab yang diemban di pesantren saat ini. Kalau Ustazah Lia Afifah ini mengajar kah atau ada tanggung jawab atau peran apa lagi di pesantren? Kayaknya suaranya belum masuk ya. Oh, belum ya, belum muncul. Oke, belum muncul ya. Oke, sambil ini boleh mungkin ada Ustadz Ustazah lagi yang mau cerita nih, apalagi peran dan
tanggung jawabnya yang diemban saat ini sambil di pesantren sambil nunggu Ustazah Lia nih ngotak-ngatik. Suaranya kok menghilang nih ya. Oke, ada mungkin Ustadz Habib ya kemarin kayaknya sempat curhat ya. Eh, Apalagi nih peranannya di pesantren gitu. Kalau saya mah jadi ustadz saja, tenaga pengajar. Oke, tenaga pengajar. Tadi juga Pengajar IT, oh, Ustadz Habib. oke. Oke, pengajar juga di kelas, IT juga ya. IT di pesantren juga punya peranan di situ. Oke. Kalau ustazah siapa lagi nih? Atau ada ustazah yang mau nyampein lagi peranan dan tanggung jawabnya? Ustazah Lia udah muncul suaranya atau masih belum ya? Oke, boleh nanti di drop aja di chat kalau ini mana tahu mungkin suaranya lagi istirahat dulu sebentar ya. Oke, Ustadz Habib ternyata juga peranannya di IT sama di peranannya ngajar juga di kelas. Oke, kalau Ustazah Yayo, Mas Ruro, Ya, Ustaz. apakah selain ngajar ada tanggung jawab dan peranan lain nih di pesantren? Mendampingi anak-anak saja, Oke, anak santri, dan ya mengajar di kegiatan sekolah sih kalau saya lebih banyaknya. Oke, oke, siap, Kalau ke siap. pesantrenan ya membantu saja, membantu mendampingi anak-anak. Oke, ya, ya, siap, siap, Ustazah. Oke, mendampingi anak juga ya. Tapi kalau anaknya satu dua mungkin masih ini ya, Ustazah ya. Tapi kalau 20 30 banyak ya. Kalau yang didampingi ya. Oke. Nah, jadi tadi setelah ternyata dalam tanda kutip bisa kita lihat dalam satu peran atau satu asatis atau asatiza itu bisa kita bilang saat ini memegang peranan beberapa peranan ya. Ada tadi kayak Ustadz Habib bagian IT dan juga ngajar di kelas juga. Ada tadi Ustazah Yayo selain mendampingi juga membantu ya rekan-rekan asatis atau asatiza yang dalam tanda kutip butuh support tambahan. Yang memang kalau kita bisa katakan peranan dan tanggung jawabnya tidak satu doang gitu ya di pesantren gitu. Nah, yang jelas apapun peranan dan tanggung jawab yang diemban saat ini oleh Ustadz Ustazah kan memang tidak terlepas itu ada tantangan ya. Tantangan dari peranan yang diemban saat ini. Nah, saya mau dengar ceritanya dan pengen dengar ceritanya apa sih tantangannya yang dialami akhir-akhir ini atau masalah apa eh, yang diemban saat-saat ini. Mungkin tadi dari Ustazah Yayo boleh mungkin Ustazah diceritain apakah ada kendala misalnya selama mendampingi anak, selama mengajar di kelas. Kalau kendala sih insya Allah bisa diatasi. Tantangannya mungkin memang ada beberapa anak-anak atau yang mudi, masih mudi. Ya memang kalau untuk kependokan kan memang kebanyakan kan eh, lebih ke ini ya, ke pengen pulang karena memang sekarang tantangannya itu yaitu karena memang mereka itu sekarang udah mulai gadget. Hmm, Itu aja sih. Delivery yang lebih ke ya lebih main HP. Kalau misalkan inget ke rumah, mereka sih intinya sih lebih sering pengen di rumah kayak gitu. Kayak seperti tadi halnya, pengen pulang padahal udah selesai liburannya tapi itu pada saat kelas 10 tadi. Kenapa pengen pulang? Apa yang dirindukan? Padahal baru kemarin udah liburan. Ternyata memang ya itu mungkin di rumah disiapin gadgetnya masing-masing gitu kayaknya. Ya itu sih yang tantangannya. oke. Jadi eh, termasuk mengelola emosional santrinya ya saja ya, pengen pulang. Emosional iya. Oke. Padahal baru aja liburan ya. Berapa hari ya kemarin Baru liburan? iya, baru tadi ngobrol sama anak-anak. Oke, baru pulang. Oke. Tuh. Di pesantren memang nggak boleh ya, yang jelas ya, bawa HP ya. Iya. Oke, makasih Ustazah ya, ini mengelola emosional jadi tantangan juga.
Oke, selanjutnya boleh dari Ustadz Habib tadi boleh diceritain Ustadz gimana nih peranan udah ngajar, jadi penanggung jawab IT juga nih. Oke, mungkin ini ya kendala ya nanti sambil nunggu. Dari Ustadz Mujahid, ini apa nih terdengar Ustadz suaranya? Ya, Ustaz. Siap Ustadz. Salam kenal Ustadz. Boleh Ustadz, Kenal juga. boleh ini diceritain Ustadz apa tantangan akhir-akhir ini selama di pesantren khususnya? Tantangannya sama, hampir sama tadi dengan yang Bu Yaya sebutkan terkait dengan anak-anak yang sudah terbiasa dengan gadget ya. Kemudian mereka berada di pesantren, karena kan yang semuanya di pesantren itu kan anak-anak tidak diperbolehkan bawa gadget gitu ya. Ditambah dengan apa namanya, eh, itu kayaknya kemarin itu agak lama di rumah, jadi akhirnya untuk kembali ke pondok pun karena terlalu lama liburan, akhirnya agak males-malesan. Tapi alhamdulillah dengan aturan yang sudah kita tetapkan, anak-anak sudah pada kembali ke pondok lagi. Sih. Oke. Treatmentnya biasanya gimana saat itu biar anak-anak tadi apa candunya atau kebiasaan di rumahnya bisa berkurang kalau di pondok? Hmm. Kita tuh biasanya kita kan dengan memadatkan kegiatan di pondok, karena kalau tidak banyak kegiatan, anak-anak otomatis pikirannya ke rumah gitu kan, ke HP gitu kan. Karena kan kalau di pondok itu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jadwalnya padat gitu kan. Mereka harus bangun sebelum subuh, kemudian setelah subuh itu tidak ada jedanya, mungkin hanya istirahat sekolah gitu kan, mandi gitu. Jadi dengan berbagai kegiatan yang ada di pondok, jadi itu untuk mengalihkan pikiran mereka ke gadget gitu. Oke, siap. Sempat ini sempat berpikir atau mencoba mencari ide lain kira-kira kan di pondok memang sudah ada jadwal rutin ya jam sekian seperti ini jam sekian seperti ini. Maksudnya tapi kalau apakah ada sempat terpikir kira-kira aktivitas A bisa nih kayaknya dikreasikan misal untuk dengan aktivitas tambahan gitu. Apakah ada kendala pas nyari-nyari ide buat nyari aktivitas tambahan buat santri gitu apalagi di awal kedatangan? Oh, awal kedatangan dari aktivitasnya gitu ya. Mm-mm. Hmm. Awal kedatangan ya, kan awal kedatangan itu kita kan walaupun sudah terjadwal gitu kan, biasanya hari pertama itu kan kita tidak apa namanya, tidak langsung belajar, langsung gas gitu kan. Sehari jeda dulu, istirahat mereka istirahat dulu gitu kan. Biasanya kita dalam satu hari pertama itu bagaimana anak-anak supaya tidak langsung boring gitu kan, karena baru datang dari rumah, kemudian apa namanya nggak langsung berkegiatan seperti yang sudah terjadwal. Kita biasanya jeda satu hari. Setelah mood mereka kembali, baru kita mulai belajar seperti biasa. Gitu. Oke, siap-siap. Berarti ada dibuat break sehari dulu ya Ustaz ya, buat Ya, pemanasan lah istilahnya ya. pemanasan. Pemanasan. Oke, siap-siap. Oke, berarti memang salah satunya untuk mencari cara mengelola emosi santri eh, pasca pulang ini bisa jadi tantangan tersendiri ya buat di pesantren. Oke, ini kita lanjut lagi ya sementara ini. Yaitu kita catat ya. Kita akan coba nanti cari solusinya khususnya apakah teknologi bisa berkontribusi untuk mencari solusi yang tadi disampaikan oleh Ustazah Yayo dan juga Ustadz Jahid ya soal yang tadi. Ini untuk share screen-nya udah kelihatan ya lanjutannya. Oke, harusnya sudah. Oke, nah yang jadi pertanyaannya bagaimana jika tantangan yang tadi, cara mengelola emosional tadi, itu bisa diselesaikan dengan teknologi? Apakah dengan cara kita sediakan HP supaya santrinya antang gitu ya? eh, apakah, tapi kan tidak mungkin ya karena berbenturan dengan kebijakan di pesantren. Bagaimana cara mencarinya? Dan khususnya kalau sekarang mungkin ramai dan santer ya di gadget, di media sosial ataupun di berbagai macam platform itu soal AI ya.
Nah, apakah khususnya AI ini juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang tadi salah satunya? Dan segelintir ya, segelintir masalah-masalah ataupun tantangan yang ada di pesantren, semisal seperti tantangan untuk kalau pesantren biasanya setiap tahun membuka pendaftaran santri baru ya, tantangan untuk menjaring santri baru, kemudian pengelolaan administrasi, kemudian juga beberapa tantangan-tantangan semisal pemasaran soal pesantren, kreativitas atau aktivitas apa saja yang bisa jadi tambahan dan seperti apa gitu. Kiranya kita bisa mencari dan menggali ide lebih dalam khususnya menggunakan teknologi dan memanfaatkan AI khususnya. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin Santer tadi sempat kita atau dimention di awal atau disebutkan soal AI ya. Jadi teknologinya hari ini sangat beragam ya. Karena jadi salah satu tantangan tadi seperti yang disebutkan Ustadz Farrozi memang guru ini adalah eh, sosial apa? Jadi uh, bisa dibilang jadi peranannya besar untuk merubah atau berkontribusi untuk merubah tatanan sosial ya atau agent of change. Nah, ini salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, hari ini Santer soal AI. Nah, apa itu AI kan? Sering banget kita dengar. Mungkin kalau di medsos, di WhatsApp itu ya. AI itu sering tuh diartikan kayak misalnya buat foto animasi ya. Ada yang iseng juga buat video-video animasi pejabat goyang kanan goyang kiri ya kan. Ada juga yang buat AI-nya misal jadi foto di studio, ada yang buat video macam-macam lah. Nah, yang jadi pertanyaan apakah AI itu hanya sebatas foto, video dan lain-lain, gitu kan? Dan apakah nanti bisa dipakai nih manfaatnya untuk asatis dan asatiza maupun pesantren untuk menggunakan teknologi khususnya AI. Nah, kita akan coba cari tahu dulu definisinya biar sama-sama nih artinya kita sinkron gitu ya soal AI. Sebenarnya ringkasnya AI ini kan ada dua padanan kata ya, AI artificial intelligence ya, atau kalau kita artikan secara bebas ya kecerdasan buatan. Nah, dua kata padanan ini sebenarnya bisa kita coba dalami lebih dalam ya, ataupun sebenarnya secara ringkas sudah kita bisa tangkap inti pesannya. Nah, kalau secara makna kecerdasan, kecerdasan itu cerdas ya. Berarti itu kecerdasan berarti sesuatu yang sifatnya itu bisa mampu mengolah, menghubungkan dan menggunakan informasi. Karena kecerdasan ini adalah bentuk hasil ya. Hasil dari tadi mengolah, menghubungkan dan menggunakan informasi yang dimiliki. Nah, jadi kalau ditanya tahu apa, sering kan kita biasa mengapresiasi orang dengan kata cerdas gitu ya, pintar. Nah, cerdas ini salah satu kecerdasan, berarti ada imbuhan ke dan san tadi itu adalah hasilnya. Nah, kecerdasan ini sebenarnya nanti buahnya itu kemampuan ya, kemampuan. Jadi ketika seseorang memiliki kemampuan itu sebenarnya hasil dari pengolahan atau tindak lanjut dari kecerdasan yang dimiliki. Jadi kalau kita tarik artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berarti kecerdasan atau kemampuan yang dalam tanda kutip itu dibuat, dibuat ya, atau direkayasa kalau bahasa bahasa di teknologinya direkayasa ya. Nah, jadi dalam artian ini bisa nih kecerdasan ini kita buat. Nah, kalau dalam arti atau konteksnya manusia berarti kecerdasan atau kemampuan yang sama atau sekiranya bisa membantu untuk aktivitas manusia ya. Ya macam-macam ya. Nanti kita akan coba lihat lebih dalam. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa penting sebenarnya AI ini untuk dipelajari? Atau sebenarnya nggak perlu gitu ya? Kayaknya nggak masalah, kayaknya nggak mempelajarinya. Kita tetap bisa menjalankan aktivitas dengan normal dan tidak ada masalah apapun yang terjadi. Nah, faktanya dan datanya ternyata sudah banyak ya riset-riset khususnya di beberapa negara itu yang mendalami ataupun instansi itu memang AI ini bisa membantu dalam tanda kutip beberapa aktivitas-aktivitas yang mengulang atau repetitif ya. Kalau di aktivitas di guru-guru pesantren dalam tanda kutip beberapa tuh bisa membantu. Nah, contohnya kalau di sini data pertama ini AI bisa bantu produktivitas. Contohnya misalnya kita bisa menggali ide lebih dalam sebenarnya dengan menggunakan AI. Misalnya cara mengendalikan atau mengalihkan emosi anak tadi. Ataupun bagaimana mengembangkan pemasaran pesantren itu semua kita bisa pakai. Jadi ide-ide itu bisa kita manfaatkan. Kemudian juga mengurangi beban kerja yang repetitif atau yang terulang ya. Jadi kayak kalau di pesantren biasanya ataupun di sekolah lembaga pendidikan biasa buat soal ya, buat soal atau apa. Mungkin nanti kita bisa sambil boleh cerita.
Tapi biasanya kalau buat soal biasanya di waktu-waktu ujian ya, ataupun sewaktu-waktu ustadz ustazah di kelas ingin punya ide, ingin memberikan kuis gitu kan. Belum kepikiran kuisnya apa gitu kan buat memancing interaksi di kelas, bisa kita pakai AI, minta AI untuk buatkan kuis gitu. Itu bisa kita gunakan sebenarnya. Lalu kemudian juga menghemat waktu ya, menghemat waktu apapun kalau di pesantren misalnya ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang sifatnya tambahan misalnya dan itu kan misalnya apa ya muhadoroh ya biasanya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Itu kan kalau kita kembangkan secara konsep mungkin kita butuh waktu ya untuk menggali idenya. Tapi dengan AI kita bisa gali ide lebih dalam dan dalam artian kalau kita berpikir ataupun ngajak orang berdiskusi kan itu harus tatap muka. Nah, kita bisa perhemat dengan menggunakan AI menggali informasinya. Nah, yang jadi stigma atau yang jadi pandangan, apakah AI itu ChatGPT, Gemini, dan beberapa logo-logo yang muncul ya di sini? Mungkin sudah ada ya familiar ya pakai beberapa logo-logo di sini ya platformnya. Boleh dikasih reaction jempol-jempol kalau yang terkendara suaranya ataupun di kolom chat. Ini sudah familiar belum ya? Beberapa ini. Oh, udah. Ustaz Habib udah. Ustaz Zalia sudah. Oke, beberapa sudah ya. Sudah familiar ini di kolom chat. Sudah, Ustazah Yahya ternyata sudah familiar juga. Oke, ini sepertinya sudah familiar atau jangan-jangan sudah jago ya, tutup mata tiba-tiba dapat jawaban gitu ya. Oke, nah yang jadi pertanyaan apakah AI ini hanya sebatas ChatGPT? Apakah sebatas hanya Gemini dan beberapa layanan atau aplikasi yang lain ya, mungkin yang center atau yang biasa kita pakai secara sehari-hari? Nah, kita akan coba gali dulu biar kita sama nih arti definisi AI-nya itu apa. Nah, ini kelihatan ya beberapa bagan-bagan rumit seperti ini. Nah, ini sebenarnya secara pembagian ini adalah turunan-turunan dari AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi contohnya yang kita kayak tadi misalnya Ustadz Habib biasa pakai Gemini ya atau ChatGPT atau Ustadz Zalia juga sama misalnya. Nah, itu AI yang ChatGPT Gemini itu adalah bagian dari machine learning. Jadi payung besarnya itu namanya machine learning gitu ya. Nah, terus kalau yang lain juga ada. Contohnya misal kayak ada robotics, ada lagi NLP ya, Natural Language Processing. Ini kursor saya kayak nggak gerak-gerak tapi ada di bagian kanan ya. Di bagian kanan atas itu ada Natural Language Processing, itu AI juga. Ada lagi computer vision. Nah, kalau kita coba selami lebih dalam, cukup waktu yang lebih banyak dan nggak cukup waktunya. Tapi kalau kita tanya soal AI kayak seperti ChatGPT, Gemini, dan beberapa AI lainnya kayak menghasilkan gambar, video, dan lain-lain, itu bagian dari machine learning. Nah, machine learning itu kalau kita artikan lagi secara bebas, itu kan ada dua padanan ya, machine dan learning, berarti mesin yang belajar gitu kan. Nah, simpelnya ya ChatGPT AI itu adalah salah satu atau komponen mesin yang mempelajari kemampuan manusia itu. Nah, turun dari machine learning ini ada lagi namanya LLM. Oke, ada lagi LLM. Jadi, sebelum kita coba cari tahu apa itu LLM, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain ini sebenarnya itu bagian dari machine learning ya payungnya. Machine learning ini adalah bagian dari AI atau artificial intelligence tadi ya, kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau ngomongin AI sebenarnya nggak ChatGPT doang. Kalau ngomongin AI nggak Gemini doang. Kalau ngomongin AI nggak cuma buat foto atau video jadi bergerak gitu ya. Itu macam-macam ya sekarang di WhatsApp juga sudah ada ya AI. Kalau kita bisa chatan tuh kan biasanya ada meta AI yang dari WhatsApp tuh ya. Ataupun sebenarnya AI itu lebih luas ya. Contohnya kalau kita mungkin kayak misalnya Google Translate ya, itu kan kita bisa ngomong ya, merecord suara itu sebenarnya bagian dari AI. Dia merekam suara kemampuannya gitu. Jadi yang sekarang kita akan fokus itu ke LLM ya, atau Large Language Model, atau contohnya kayak tadi, ChatGPT, Gemini, ya, ataupun AI yang dalam tanda kutip itu punya kemampuan atau memiliki kemampuan berbahasa berinteraksi seperti manusia. Ya, seperti misalnya kalau di ChatGPT kita bisa ajak kayak seperti ngeteks ya atau kita bisa seakan-akan ngobrol sama orang gitu padahal itu kan mesin. Nah, large language model ini intinya adalah jenis atau model mesin yang punya kemampuan berbahasa gitu ya, berbahasa persis seperti manusia atau menyerupai manusia. Jadi kita bisa baca dengan cepat. Jadi si mesin ini sorry bisa baca dengan cepat, menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang sudah dibaca gitu ya.
Kemudian kemampuan ingatannya juga oke, kemudian juga kalimatnya juga bisa melengkapi kalimat. Yang jadi pertanyaan misalnya di contoh-contoh yang tadi misalnya ChatGPT. Nah, mereka dapat data atau kemampuan tadi dari mana gitu kan? Karena kan otomatis mereka dilatih seperti sama kayak kita dulu ya. Ketika proses masih kecil itu kan kita dilatih ya punya kemampuan membaca hari ini, punya kemampuan berbicara hari ini itu juga didasari atau dialami lewat latihan. Nah, itu semua mereka dapat datanya dari website salah satunya ya. Mungkin kalau Ustadz Ustazah pernah coba pakai AI itu biasanya dia ngambilnya data-data dari website itu ya, dari Google ya maksudnya salah satunya ataupun dari yang lainnya. Jadi mereka salah satunya sumber datanya di situ. Jadi tanda kutip mereka mendapatkan inspirasi atau pengolahan dan pengetahuan itu dari Google ataupun dari sumber-sumber internet ataupun dalam tanda kutip akses data yang lebih besar. Nah, itu mereka dapatkan semua. Nah, bayangkan tadi cara-cara yang tadi, misalnya hari ini bagaimana mesin itu bisa punya kemampuan seperti manusia. Kalau mungkin kita ambil contoh di Cina, ada robot tadi, ada robot ya. Ini saya nggak bisa munculin. Ada robot misalnya yang mengantar makanan, minuman seperti drone ya. Mungkin sudah banyak juga di sosmed. Nah, itu bagian juga dari AI ya, bagian juga dari AI dan itu salah satunya. Ada juga macam-macam AI-nya ya. Kalau terakhir itu ada lagi namanya robot Sophia ya, 2000 berapa saya lupa launchingnya itu. Dia dia sebenarnya awal dibuatnya untuk membantu para lansia ya, melayani lansia. Nah, itu banyak sekali sebenarnya jenis-jenisnya. Salah satunya LLM. Nah, bayangkan bagaimana jika AI ini bisa menduplikasi kecerdasan dan kemampuan manusia, baik secara sebagian ataupun secara utuh. Dan hari ini kan sebenarnya prakteknya sudah kita lihat ya. Contohnya seperti misalnya produksi video, mungkin banyak tuh ya berseliweran bagaimana video yang menggunakan produksi AI ya, memanfaatkan AI dalam tanda kutip tidak perlu mengambil atau memproduksi. Kalau mungkin kayak misalnya tim multimedia harus buat ngambil video dulu di lapangan. Terus kemudian melakukan foto profesional ya tanpa ke studio. Jadi bisa dibantu, mungkin juga sudah familiar ya di kita. Dan juga bahkan tadi kita bisa berdiskusi mendapatkan informasi sehingga tadi aktivitas kita bisa lebih lebih terbantu. Jadi dalam aktivitas atau prakteknya ternyata AI ini sudah lama ya, sudah familiar prakteknya dan kemudian booming salah satunya oleh ChatGPT ya di tahun 2022. Dan per hari ini sudah banyak ya beberapa peranan yang diambil oleh AI gitu. Nah, dari sekian itu banyak sekali ya manfaat-manfaatnya dan ini segelintir dengan aktivitas ustadz ustazah atau asatis di pesantren ini bisa bantu memberikan soal otomatis misal. Bisa buat presentasi ya, jika memang ada media ajar tambahan. Misalnya juga bisa bantu ide mengajar ya. Nah, jadi macam-macam ya. Ini segelintir saja aktivitas atau ini. Dan misalnya bisa juga dia membuatkan dokumen, merapikan catatan semua bisa mereka lakukan gitu. Nah, contoh aplikasinya salah satunya itu ChatGPT ya, yang familiar kita dengar di sini. ChatGPT dan banyak juga sebenarnya contoh-contoh lainnya. Nah, kita akan coba selami dulu saja dari ChatGPT. Nah, dari ChatGPT ini seperti ini ya kerangkanya kalau kita menggunakan di HP. Nanti yang belum nyoba asatis atau asatiza nanti coba bisa dieksplor ya dan mencoba melihat dalam-dalamannya gitu ya. Sebenarnya intinya kita bisa menanyakan apa saja yang kita butuhkan informasinya ya. Di area foto paling kiri ini ada bagian yang merah ini menunya ya. Ini sedikit penjelasan layoutnya. Terus kemudian di bagian kiri ini ketika kita klik itu muncul nih beberapa menu kayak ada new chat dan lain-lain ini fitur-fiturnya. Kemudian di paling gambar ketiga ini di ujung paling kanan ada prompting atau perintah itu area untuk kita berinteraksi dengan sistem gitu. Nah, eh, apapun pertanyaan yang kita miliki itu bisa dibantu sama ChatGPT ya. Nah, yang jadi tantangan hari ini memang salah satunya, aduh, belum kebayang nih Mas, apa yang mau diketik ya kan? Saya ngetik aja juga bingung mau ngetik apa. Ataupun kita nulis apa ya di sini ya. Kadang-kadang kita juga nulis nulis promptingnya atau perintahnya juga jawabannya nggak sesuai ekspektasi kan. Jadi kayak, ah udahlah, kayaknya sepertinya error nih sistemnya atau harapan jawaban yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu ya. Nah, sebenarnya ini jadi salah satu fondasi yang penting ya untuk kita memahami dan mendalami. Jadi sebenarnya tipsnya kalau kita sudah punya fondasi yang kuat di daerah prompting atau memberikan perintah ini menggunakan AI apapun itu nggak jadi masalah sebenarnya. Karena kan AI tadi kan sifatnya tools ya. ChatGPT, Gemini itu kan alat bantu ya.
untuk mendapatkan jawaban atau membantu aktivitas kita. Jadi sebenarnya apapun toolsnya, kalau seandainya untuk promptingnya kita sudah terbayang atau sudah memiliki basic yang oke gitu ya, itu nggak masalah. Apapun jawabannya pasti kita bisa dapetin jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini tips ya, tips bagaimana cara membuat prompt yang efektif supaya dalam tanda kutip ketika kita memasukkan perintah di AI itu jawabannya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di awal tentukan dulu tujuannya ya. Misalnya apa yang mau kita minta di AI itu. Misalnya kita minta untuk dibuatkan eh, soal ya, soal untuk ujian misal ya. Lagi padat aktivitas sudah minta AI lah bantu buatin soal ujian gitu ya. Pilihan ganda misal. Nah, itu kita tentukan dulu tujuannya apa. Kemudian tentukan juga peran AI-nya, ya kan? AI ini kan karena mesin, semakin dia dilatih tadi, semakin cerdas tadi outputnya. Dari kecerdasan itu dia punya kemampuan kan. Nah, jadi perlu ditentukan juga dia punya kecerdasan dan kemampuan ini sebagai apa? Apakah sebagai guru di kelas, apakah sebagai bagian asrama atau bagian IT di pesantren itu perlu kita tentukan. Kemudian juga tuliskan instruksi yang jelas ya. Jangan menggunakan kata-kata yang cukup perlu waktu untuk mengartikannya ya. Jadi ini akan memudahkan AI memahami. Jadi kayak kata buatkan yang bagus. Bagus itu seperti apa? Nah, itu kan itu perlu kita artikan. Jadi kasih perintah-perintah yang jelas. Kemudian berikan format outputnya. Jadi jawaban seperti apa yang kita harapkan. Apakah berupa tabel ya kan? Apakah berupa gambar, apakah berupa tulisan-tulisan, gambar, ataupun berbagai format lainnya itu kita perlu tentukan. Terakhir nanti kalau nggak dapat jawaban sesuai dengan ekspektasi atau harapan, nah itu diperbaiki atau diulangi ya. Jadi nanti dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan jawaban yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, ini contohnya, contoh prom ya, contoh prom mungkin yang bisa jadi inspirasi. Nah, kalau di awal tadi soal perintahnya ya, ini kita di awal ini ada kalimat pertama, kamu adalah seorang guru, seterusnya yang telah berpengalaman dan seterusnya. Nah, di paragraf pertama ini kalau kita bisa tangkap poinnya, salah satunya bagian ini kita coba menentukan eh, peranannya ya atau tugasnya. Nah, baru kemudian kita tentukan tugas kamu adalah membuat jumlah pertanyaan soal pilihan ganda dan seterusnya. Di sini di paragraf pertama seperti tadi, fokusnya kita menentukan peranan dan tujuan dia plus apa tugas dia. Nah, kita kasih tahu juga konteksnya, cakupan soalnya, misalnya materi apa, submateri apa, semua kita jelasin semua. Dan kriterianya seperti apa output yang diharapkan tadi, sampai nanti apakah ada tambahan informasi yang diperlukan. Jadi kalau memang dalam artian kita mau dapat informasi ataupun hasil yang maksimal, memang kita perlu detailkan secara clear ya, secara gamblang gitu supaya AI pun bisa membaca dengan baik apa yang kita minta dan kemudian dapat jawaban sesuai yang kita harapkan. Nah, ini contohnya ya, misalnya kita tentukan misalnya kita posisikan AI ini adalah guru Durso Lugoh ya, bahasa Arab. Misalnya kita minta dia adalah seorang guru ya, guru sulugo di pesantren, punya pengalaman mengajar dan membimbing santri selama 10 tahun. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kita minta untuk membuatkan 20 soal pilihan ganda untuk santri kelas 2 SMP ya. Nah, dengan cakupan soal misalnya materi saat itu adalah pembelajarannya kata kerja atau fiil. Dan kemudian juga ada pembelajaran di kata benda atau isim ya. Ini seperti kalau di pesantren eh, apa namanya ini levelnya beda ya seperti di kelas satu tapi nggak apa-apa. Nanti konteksnya bisa ditambahkan saja. Kemudian temanya juga kita perlu tentukan kriteria soalnya mau seperti apa, apakah pilihan ganda, esai, outputnya seperti apa yang kita harapkan dan lain-lain. Nah, ini apapun materialnya kita bisa dibantu gitu ya 20 soal. 20 soal selesai, nanti kita cek apakah sudah sesuai dengan materinya, tinggal di print. Jadi menghemat sekali waktu yang dipunya ketika kita menggunakan secara maksimal. Nah, ini contohnya simulasinya ya secara gambar. Ini kalau saya isi ini semuanya, kamu dan seterusnya. Kemudian kalau kita dapetin jawabannya terakhirnya itu seperti ini. Jadi nanti si AI bakal kasih jawaban nih sesuai dengan perintahnya. Perintahnya di awal tugas kamu adalah membuat 20 soal pilihan ganda untuk santri kelas 2 SMP dan seterusnya. Dan kalau kita enter nanti, nah seperti ini pure. Jawabannya sesuai dengan perintah yang kita berikan konteksnya di awal gitu. Jadi di Rusologo mungkin beragam ya pembelajarannya ataupun Nahwu misal. Ini kita bisa berikan konteksnya lebih detail lagi nanti ketika ke si AI.
Jadi apapun apapun yang kita harapkan, entah tadi seperti cara mengelola emosional santri gitu ya, itu bisa kita manfaatkan juga AI-nya, memberikan ide, memberikan saran supaya muncul tuh alternatif-alternatif lain, misalnya untuk pengalihan supaya mereka tidak tidak terbawa ya suasana ketika lama di rumah gitu ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk menggali ide atau mendapatkan inspirasi. Gitu. Jadi AI ini atau tools ini bisa dimanfaatkan ya beragam. Entah itu untuk mencari ide, menggali diskusi. Ya kalau diskusi seperti interaksi seperti ini kan kita harus mengajak orang gitu ya. Kemudian menunggu waktu orangnya gitu ya. Jadi bisa aja kita mendapatkan ide di awal dari AI juga. Kemudian kita bisa kembangkan diskusinya ketika berinteraksi ataupun minta dibuatkan macam-macam ya, macam-macam tergantung penggunaannya Ustadz Ustazah tadi kebutuhannya untuk apa. Begitu. Sekian itu penjelasan dan gambarannya. Jadi caranya bagaimana kita sama-sama bisa memanfaatkan AI untuk mendukung aktivitas produktivitas sesuai dengan peran dan tanggung jawab di pesantren. Dan ini masih gratis. Kita nggak tahu ya beberapa tahun ke depan apakah aplikasi atau LLM yang tadi itu apakah sudah dikenakan charge atau seperti apa. Tapi sejauh ini masih gratis, jadi sangat bisa dimaksimalkan ya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi poin plusnya dengan kita menguasai memahami basic prompting tadi itu akan memanfaatkan dan memberikan kita jawaban ataupun mendukung produktivitas kita ke depan ketika kita menggunakan AI salah satunya untuk mendukung peranan di pesantren. Sekian karena memang terbatas waktu ya. Jadi nanti eh, di kesempatan kali ini mungkin saya belum bisa mendemokan ya secara langsung bagaimana pengimplementasiannya atau cara praktek menggunakannya secara maksimal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke rekan saya Dimas. Masih mute, Lim. Baik, terima kasih kepada Mas Farhan yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa yang mengenai AI itu sendiri. Sebenarnya apa itu AI? Jadi dari sini mungkin kita jadi paham ya bahwasanya AI itu bukan cuma sekedar yang bantu kita untuk buat foto gitu, jadi anime dan lain-lain gitu, ataupun sekedar hanya kepengen tahu ngetik apa gitu minta bantuan dan curhat mungkin. Jadi tapi AI itu sendiri bisa berguna baik tadi untuk membuat soal dan yang lain-lain. Karena saya sendiri juga tenaga pendidik yang dimana saya juga pakai AI, dimana menjadikan guru ini yang kalau tugasnya itu 2 jam bisa terpangkas gitu, bisa jadi 2 menit ya, gitu. Kemudian banyak lain sebagainya yang bisa memberikan bantuan kita untuk bisa lebih produktif, membagi waktu lebih cepat pekerjaan dan yang lain-lain. Oke, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semua, dari teman-teman yang ada dan hadir pada kesempatan hari ini ada segelintir pertanyaan atau banyak mungkin pertanyaan yang numpuk di kepalanya yang harus dikeluarkan. Boleh sekali untuk bisa ditanyakan. Nanti akan dijawab oleh Mas Farhan selaku pemateri. Baik mengenai AI yang tadi disampaikan, ya, baik guru harus menyadari AI bahwasanya bukan sekedar asisten, tapi alat tempur. Ya, jadi untuk memudahkan atau yang lainnya. Mungkin Ustazah Lia Apipah, Ustazah Silvi, ada pertanyaan yang mengganjal, problem dari ketika pembelajaran ini perlu mengenai AI, tapi tidak ngerti gitu, gimana cara memakainya agar lebih mudah, agar lebih eh, ter apa ya mudah sekali gitu untuk menjadikan banyak-banyak dari pembelajaran yang mungkin susah gitu untuk tersampaikan secara cepat lebih mudah dengan AI gitu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau memang tidak mau dengan mic dan ngomong langsung nggak apa-apa, pakai pesan chat boleh. Ya, siapa? Baik, Dimas boleh tanya ke Kak Farhan. Ya, oke boleh. ya. Saya kan kadang pakai AI untuk
membuat RPP juga kan sekarang mah bisa ya. Tapi kadang su- sulit untuk tabelnya itu loh. Misalkan tolong AI buatnya seperti ini, tapi kadang nggak ada tabelnya, cuman tulisan aja. Dan itu kadang kita agak susah, jadi lama juga sih untuk mengeditnya gitu. Biar cara cepet bisa nggak, misalkan AI. Itu aja sih sebenarnya kalau yang pernah saya alami kayak gitu. Seringnya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Begitu mungkin Mas Farhan pertanyaannya langsung bisa dijawab. Ustazah Elmi berarti penggunaan AI-nya salah satunya buat bahan ajar gitu juga ya atau bahan Iya, presentasi ya. seringnya gitu. Termasuk yang prom tadi sebenarnya sempet nyoba, cuman teman-teman guru di saya itu kesulitan juga kayaknya, padahal udah dipraktekin, tapi tetap aja susah. Iya, prakteknya apa emang karena kitanya udah pada ini kali ya, berumur kali ya, jadi pada kesulitan. Pada gimana? Tetap aja lah lumayan gitu ngeditnya gitu. Oke, biasanya pakai yang apa Ustazah ininya, AI-nya, ChatGPT kah atau apa gitu? Eh AI-nya biasa sih. Hmm, yang biasa. Oke. Cuman kemarin sempet pakai apa ya? Jadi campuran gitu kayak untuk tujuan pembelajaran, terus untuk ininya kayak ATP itu bisa disambungkan dengan AI. Cuman dalam prakteknya memang kita kesulitan juga gitu. Oke, iya, iya, oke. Ya, kalau dari cerita dari Ustazah Helmi itu, kalau bisa saya coba tangkap ya, ininya tantangannya itu salah satunya di area promptingnya ya, atau perintahnya. Nah, Ya, bisa eh, jadi. sarannya itu, Pak, sarannya salah satunya coba dibuat strukturnya tuh Ustazah, atau pakai prompt yang tadi tuh nanti template-nya tadi itu juga bisa. Jadi nanti tinggal ditentukan misalnya ekspektasi jawaban yang diharapkan seperti apa. Nah, memang kalau untuk salah satunya itu ketika tabel itu kalau di PowerPoint itu nggak belum kebaca ya. Jadi kalau kita copy paste dari AI kemudian ditempel, kalau di PowerPoint itu belum, kecuali kita tempelnya dari Microsoft Word ya itu kebaca. Dan itu ada bagi area untuk memindahkannya juga tidak bisa langsung dari pindahkan dari AI ke area pekerjaannya. Jadi ada tuh tombol bawahnya untuk dipindahkan gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk memindahkan tabel memang untuk ke PowerPoint misalnya memang ada sedikit di otak-atik dikit lah. Jadi sebenarnya opsinya bisa aja buat tabelnya dulu, rangkanya baru isinya kan bisa dipindahkan gitu. Terus kemudian untuk promptingnya ya bisa juga disempurnakan atau ditambahkan saja ininya, kalimatnya gitu ya. Supaya jawaban yang didapatkan maksimal. Dan bahkan sebenarnya sepertinya di beberapa orang juga sudah ini ya, sudah tahu juga tuh bagaimana caranya menggunakan AI untuk membuatkan prompt. Jadi kita meminta AI untuk membuatkan prompt dalam AI gitu ya. Jadi itu juga bisa kita gunakan sebenarnya cara seperti itu. Eh, nah, tinggal nanti sebenarnya soal soal usia sebenarnya kalau saya praktek di lapangan saya lihat ada yang memang dalam artian adaptasi, ada juga yang sudah terbiasa ya. Jadi tinggal mungkin seperti jam terbangnya mungkin ya Ustazah ya. Jadi nanti dengan terbiasa kemudian juga menggunakan struktur yang tadi itu juga lebih membiasakan dan dapat jawaban yang lebih maksimal gitu. Mungkin seperti itu Ya, jawabannya. Hmm. ya baik. Terima kasih Kak Farhan. Mudah-mudahan ini emang belum ini sih. Kita masih proses ininya, jadi belum beres. Kalau yang di Bogor memang belum ya, belum sempet kita pakai yang gini. Itu kalau yang prom-prom gitu belum mungkin. Kata mungkin Ustadz Habib nanti mungkin bisa coba-coba gitu. Berbagi dengan Ustadz ya semua. Kalau yang udah ngerti. Ya mungkin yang lain ada pertanyaan. Punten saya mau tanya, Monggo, A. Ya, silakan.
Baik, Habib, tadi pertanyaannya gimana? Ya, terdengar mungkin ya. Ya, kayaknya lupa deh unmute kali mungkin Ustadz Habib, mana tahu udah ngomong ternyata lupa dihidupkan mikrofonnya. Iya. Oh iya. Oh, mic-nya Alah, hidupin dulu, Kak. perasaan tadi udah nyalain. Ya udah Oh saya iya, ulangi nih. kepencet mungkin. Kalau saya tuh permasalahan tuh di AI pembuatan video tuh kemarin kan mau bikin logo Darul Husna ini agar bisa dianimasiin kayak pembukaan video gitu loh. Tapi permasalahannya tuh mau generate videonya itu harus bayar tuh. Solusinya gimana tuh? Oke, animasinya kayak animasi opening gitu ya, kayak logo masuk gitu ya. Ini video ya logonya Hmm. itu dianimasiin gitu. Oke, ya ya. eh Memang kalau untuk beberapa ini ya, beberapa dalam tanda kutip kan memang beberapa dari kita kan coba cari layanan yang gratis ya untuk Iya. hasil yang maksimal gitu ya, tanda kutip. Memang ada seperti itu layanan-layanan ya kalau memang menggunakan hasil yang lebih maksimal misalnya memang harus berbayar gitu. Ataupun kalau memang terkendala untuk ya tadi ya bisa saja kan menggunakan aplikasi editing video. Kalau sekarang mungkin yang center CapCut ya, tapi biasanya kalau CapCut kan agak kurang ya untuk kita coba buat animasi atau kalau logo-logo gitu ya untuk opening, biasanya lebih oke di Premiere Pro atau di After Effects ya. Nah, itu Iya. jadi tantangan tersendiri. Tapi memang kalau untuk kebutuhan advance khususnya kayak video eh, mungkin basic ya. Ustadz Habib kalau di mana? Di AI itu kalau memang mau layanan tambahan biasanya mereka kena charge gitu. Alternatifnya kalau saran saya sih bisa juga coba mendalami di ataupun menggunakan tools ya kayak Premiere Pro atau After Effects ya untuk opening itu. Dan kalau di itu juga sudah banyak sih ininya template-templatenya gitu ya, template-template opening video gitu yang berseliweran gitu di Google. Jadi sebenarnya juga bisa pakai itu. Jadi sebenarnya toolsnya eh, opsinya selain pakai AI juga bisa pakai beberapa tools tambahan lainnya gitu, khususnya video tadi ya. Gitu sih paling kalau prakteknya saya lihat sih kalau video atau multimedia kebanyakan itu untuk produksi juga produksi video untuk promosi dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk alternatif yang kayak Ustadz Habib ceritakan tadi, kalau kalau memang diminta bayar gitu ya, coba menggunakan tools tools atau aplikasi lain lah, tanda kutip itu mungkin nggak seinstan pakai AI gitu ya. Tapi itu sejauh saya coba itu worth it sih, maksudnya hasilnya juga oke juga gitu. Walaupun AI memang menjanjikannya ini ya, hasilnya lebih cepat gitu ketika kita ngerjainnya. Tapi ya tadi minusnya memang mereka ada layanan tambahannya. Iya. Soalnya kalau mau eh, apa namanya dibikinin orang itu harus bayar lumayan relatif mahal juga ya bikin logo animasi gitu. Padahal simple gitu. Betul, Lumayan betul. mahal juga. Betul, betul. Ustadz Habib nggak coba pakai tadi ya, misalnya aplikasi kayak Premiere Pro, Adobe gitu, atau After Effects. eh Kalau itu mau bikin tapi ya itu aplikasinya berbayar juga. Eh, Apa ya? Saya lupa. Ada sih sejenis kayak mereka ininya, tipenya, tapi saya lupa. Tapi maksudnya untuk pengoperasian Premiere dan After Effects itu Ustadz Habib udah, maksudnya familiar lah ya, atau Ya terbiasa di ya. sini gitu, itu. Cuma Oke. kalau menggunakannya itu harus berbayar tuh jadi males saya. Oke, ya ya. Saya lupa soalnya. Kalau di desain itu kayak Photoshop itu kan berbayar ya ininya. Ada opsinya tuh kalau di Google itu di website namanya Photopea namanya. Nah, itu kayak tools-tools seperti itu sebenarnya bisa dimanfaatin tuh. Jadi dalam tanda kutip Photopea itu gratis. Jadi kalau kita buka websitenya itu layanannya seperti di Photoshop lah gitu. Nanti coba aja Ustadz Habib mungkin ada tools-tools yang tanda kutip bisa dimanfaatkan dan gratis gitu selain menggunakan prompt AI yang tadi. Ya, siap.
Ini masih mute juga, Dim. Oh iya, begitu Mas Habib. Jawaban dari Mas Farhan mungkin ada pertanyaan lagi yang belum puas dari Mas Habib itu sendiri. Enggak, Jadi udah memang itu aja. eh, ya tadi itu ya memang perlu modal kita untuk mencoba untuk lebih maksimal. Biasanya memang harus perlu beli pro gitu. CapCut juga sama pro gitu semuanya. Iya. Oke, tapi pertanyaan yang terakhir. Oke, tidak ada sepertinya ya. Oke, baik. Jadi teman-teman semua dari penyampaian yang tadi, terima kasih udah antusias mendengarkan bahwasanya jelas sekali bahwasanya teknologi tidak menggantikan peran guru itu sendiri. Namun teknologi yang dipakai ini akan jauh menjadikan guru itu lebih unggul. Kemudian kerja cerdas sebagai guru itu sendiri. Jadi apa agar tidak hanya kerja keras doang, namun menjadikan AI itu menjadikan kita untuk bisa lebih cerdas dan lebih cepat. Mungkin tugas buat soal itu bisa 2 sampai 3 jam, bisa dipakai hanya waktu 2 ataupun 5 menit saja. Asal kita ngerti bagaimana cara menjalankan promnya. Dan tadi juga disampaikan bahwasanya AI bukan hanya GPT, bukan hanya Gemini, namun banyak sekali. Bahkan WA kita juga ada, Meta gitu ya, termasuk dari AI juga. Dan banyak sekali AI yang lain dan cara membuat PPT dan banyak sekali lah. Kemudian teknologi adalah sarana dakwah juga, bagaimana kita bisa relevan dalam menjalani dan menyebarkan dakwah yang ada itu dengan AI itu sendiri dan teknologi bahwasanya dan dari AI ini juga satu perintah yang tepat akan bisa memberikan kerjaan yang cepat dan akurat. Gitu ya. Oke, baik. Semoga kita selaku guru dan tenaga pendidik juga semua yang ada di sini bisa mengerti bahwasanya kita juga bagian dari perubahan yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Fahru Raji untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus mengerti bahwasanya memang kita harus eh, selaras gitu dengan media yang terus berkembang, teknologi yang terus maju, maka AI juga kita harus mendalami dan harus bisa di bidang itu. Kemudian teman-teman semua karena waktu terbatas sekali ya hanya 50 menit bahkan mungkin tadi lebih hanya beberapa menit doang karena memang sesi kita nggak banyak ya teman-teman semua. Jadi jika ingin sekali nanti belajar lebih jelas, detail, intensif dan nanti ada praktek langsung bisa nanti kita via online. Baik mungkin nanti Ustadz Fahru Razi mengizinkan untuk bisa di pesantren nanti bisa di calling-calling saja kepada pemateri Mas Farhan dan bisa sekali nanti untuk penyampaian materi lebih detail jadi nanti mendemokannya lebih enak dan paham sekali untuk bisa tahu gitu gimana potensi AI ini untuk memberikan kemudahan kita selaku guru untuk menjadi guru yang lebih unggul gitu ya. Kemudian eh, sebelum tutup mungkin teman-teman bisa sekali memberikan feedback dari sesi kita pada kesempatan hari ini, baik tadi ketika kita penyampaian materi gitu ya, kemudian tanya jawab dan lain-lain itu perlu tentunya untuk punya feedback baik dari materi yang disampaikan, baik kurang saran pesan dan lain-lain untuk bisa disampaikan di sesi link feedback ini untuk teman-teman bisa sekali untuk mengisinya, gitu ya. Sudah ada. Oke, ya sebagai izin Dim ya, sebagai tambahan Ya, informasi monggo monggo. Ustadz Ustazah untuk prom prom tadi, jikalau memang ini minat nanti silakan tersedia aksesnya nanti setelah pengisian feedback ya. Jadi nanti akan dikirim langsung ya WhatsApp, Template prom tadi ya Mas ya. betul. Atau template prom tadi, jikalau memang ada kebutuhan untuk ke sana, nanti Oke. bisa diisi dulu backnya. Kita minta masukan juga supaya lebih baik ke depannya sama nanti langsung dikirim via WhatsApp sama admin. Oke. Itu mungkin informasi tambahannya. Karena memang untuk prompt dari AI itu sendiri memang perlu ada tadi itu tools-toolsnya. Jadi kalau kita ngasal kadang kan memang nggak sesuai keinginan kita. Karena saya juga penggiat dari AI itu sendiri ya. Jadi mengalami dan menyadari bahwasanya perlu sekali
mendemokan ataupun menggunakan template prom yang tadi disampaikan. Baik, sudah suara. Oke, baik. Jadi kami ulangi lagi ya. Jadi karena keterbatasan waktu hanya 50 menit, jadi jika nanti memang mengizinkan sekali untuk IT apa dan lebih menjadikan kita selaku guru untuk bisa lebih unggul dan terus bersaing dengan teknologi agar tidak tertinggalkan zaman, maka nanti bisa intensif langsung pada pemateri, bisa di Japri saja gitu ya. Nanti bisa praktek langsung 100% praktek ya, nanti bisa di offline ataupun nanti online kembali. Demikian mungkin saya selaku pemateri pada kesempatan sore hari ini, bila mana dalam penyampaian banyak sekali kesalahan dan kekurangan dan ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua, izin yang kami hormati Kiai Haji Farul Razi dan Ustazah Ilmi Ilmiah dan seluruh eh, tenaga pendidik di sekolah ataupun pondok Darul Husna ya Mas ya. Oke. Ya, Demikian mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Siap, Mas Farhan. siap. Terima kasih Ustadz, Ustazah. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Ini izin live ya. Ya. Ya, Mas Izin, pamit ya. Ini susah.